Halo teman-teman, apa kabar? Di video ini, kita akan membahas update harga terbaru HP Samsung yang paling laris hingga akhir tahun 2025. Seperti yang kita tahu, Samsung konsisten menghadirkan banyak pilihan, terutama di seri Galaxy A, dengan segmentasi harga yang beragam. Gue sudah merangkum semuanya, mulai dari model paling terjangkau hingga yang menawarkan spesifikasi paling menarik dengan harga terkini yang lebih kompetitif. Mari kita bahas satu persatu. 1. Samsung Galaxy A06G 5G, Raja 5G termurah. Untuk kalian yang pengen merasakan 5G tapi budget super ketat. Layarnya gede, 6,7 inci, tipikal HP zaman sekarang. Panelnya TFT LCD HD+, dengan refresh rate 90 Hz, jadi scrolling masih lumayan lancar. Kecerahan 800 nit ini menurut gue cukup untuk penggunaan dalam ruangan dan di luar. Jujur, di kelas harganya dapat 90 Hz aja sudah syukur. Performanya, ini poin utamanya. Dia ditenagai MediaTek Dimensity 6300 yang memang dedicated buat 5G entry level. Skor Antutunya sekitar 530.000, yang untuk sehari-hari seperti media sosial, WhatsApp, dan game kasual seperti Mobile Legends dengan setting medium masih aman. RAM-nya 6GB plus storage 128GB yang bisa dibesarin pakai microSD, sangat fleksibel. Kamera, konfigurasi kamera belakang utama 50MP ditampingi kamera depth 2MP. Hasil fotonya di cahaya cukup untuk dokumentasi sehari-hari. Rekam videonya cukup di 1080p 30fps. Kamera depan 8MP juga standar untuk video call. Baterai dan fitur. Baterai 5000 mAh dan fast charge 25 watt kombinasi yang solid untuk pemakaian sehari penuh. Yang bikin menarik, dapat sertifikasi tahan cipratan IP54 dan Samsung Knox Vault untuk keamanan data ekstra. Plus, janji update 4OS dan 4 tahun keamanan. Jarang banget di harga segini. Kesimpulan, ini adalah pintu masuk termurah ke ekosistem Samsung 5G dengan proteksi dasar yang oke, cocok buat pelajar, anak kos, atau yang pengen upgrade ke 5G tanpa menguras kantong. Dua, Samsung Galaxy A05s 4G, Workhorse 4G yang gak bikin ribet. Pilihan paling rasional buat yang cari HP buat kerja dan gak butuh 5G. Layar, sama-sama 6,7 inci, dengan panel PLS LCD tapi resolusinya Full HD+. Jadi kerapatan pikselnya lebih tinggi, tulisan dan gambar lebih tajam. Refresh rate-nya juga 90 Hz, bikin pengalaman nge-scroll terasa mulus. Performanya mengandalkan Snapdragon 680. Chipset ini bukan untuk heavy gaming, tapi sangat efisien dan andal untuk tugas-tugas ringan. Skor Antutunya sekitar 320.000. RAM-nya 6GB yang bisa diekspand secara virtual sampai tambah 6GB, plus storage 128GB. Ini HP buat produktivitas. Kamera, triple kamera 50MP ditambah 2MP dan 2MP. Kelebihannya, bisa rekam video 1080p dengan 60fps jadi lebih smooth. Kamera depannya juga lebih besar, 13MP. Buat selfie atau meeting online hasilnya lebih jelas. Baterai dan fitur. Baterai 5000 mAh dan fast charge 25 watt. Yang klasik dan selalu dirindukan, jack audio 3,5 mm masih ada. Fingerprint samping, bodi plastik, tapi build-nya solid. Update-nya mengikuti program standar Samsung. Kesimpulannya, Galaxy A05s itu seperti teman kerja yang setia. Gak neko-neko, layar bagus, baterai awet, dan kinerja cukup untuk semua aplikasi dasar. Cocok buat orang tua atau siapapun yang butuh HP reliable tanpa fitur wah. Tiga, Galaxy A17 4G, upgrade layar ke AMOLED yang manis. Lompatan signifikan dari A05s, terutama di kualitas tampilan. Layar, inilah pembedanya. 6,7 inci Super AMOLED Full HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Warna lebih hidup, hitam pekat, dan lebih hemat baterai. Ditambah lagi dengan pelindung Gorilla Glass Victus Plus, jadi lebih aman dari goresan dan jatuh ringan. Performanya menggunakan MediaTek Helio G99, chipset yang lebih gahar buat gaming ringan sampai medium. Skor Antutunya naik ke 400.000. RAM-nya 8GB bikin multitasking lebih nyaman, dan dukungan microSD-nya generous banget, sampai 2TB. Ini HP buat produktivitas. Kamera,
Kamera utama 50 megapiksel dengan stabilisasi optik atau OIS. Ini langkah besar. Hasil foto lebih stabil, minim blur, terutama di kondisi kurang cahaya. Konfigurasi lainnya 5 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel macro. Baterai dan fitur. Baterai 5000 mAh dan fast charge 25 watt. Yang premium dapat IP54 dan NFC buat tap to pay. Yang paling juara, janji update 6 generasi OS dan 6 tahun keamanan, sampai One UI 7. Investasi jangka panjang banget. Kesimpulannya, Galaxy A17 4G itu paket komplit entry level. Dengan layar AMOLED dan OIS di harga segini, dia sulit dikalahkan. Cocok buat kalian yang peduli kualitas tampilan, dukungan software jangka panjang, dan fotografi yang lebih stabil. Galaxy A16 4G, pilihan AMOLED yang lebih fokus pada performa. Sepupu kantang A17 dengan spek yang agak unik. Layarnya sama-sama 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan kualitas bagus. Bedanya refresh rate-nya standar, biasanya 60 Hz, jadi nggak setinggi A17. Tapi bagi yang nggak terlalu sensitif dengan smoothness, ini bukan masalah besar. Performanya menarik, chipsetnya juga Helio G99 yang sama. Tapi anehnya skor Antutunya justru lebih tinggi, sekitar 500.000. Mungkin karena optimasi software atau konfigurasi thermal yang berbeda. RAM 8GB dan storage 128GB dengan slot microSD. Fitur lainnya mirip A17 seperti IP54, NFC, Knox Vault, dan yang paling utama, janji update 6 generasi OS dan 6 tahun keamanan. Juga ada di sini. Kesimpulannya, Galaxy A16 ini seperti varian light dari A17, dapat layar AMOLED dan jaminan update panjang, tapi trade-off-nya ada di OIS dan refresh rate. Cocok kalau kalian cari AMOLED murni dan performa Helio G99 dengan harga yang mungkin sedikit lebih miring. Samsung Galaxy A26 5G, paket flagship light yang sangat mengesankan. Ini dia salah satu bestseller di kelas mid-range. Banyak banget fitur unggulan. Layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak 1200 nit. Sangat terang dan smooth. Dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Kualitasnya berasa flagship. Performa, Exynos 1380 adalah beast di kelasnya. Dengan skor Antutu 760.000, ini sudah masuk zona upper mid-range. Bisa main game berat seperti Genshin Impact dengan setting medium sampai high dengan lancar. Pilihan RAM 4, 6, atau 8GB, dan storage hingga 256GB UFS 2.2. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, didukung ultrawide 8 megapiksel dan depth 2 megapiksel. Bisa rekam video 4K 30 fps dan ada slow motion sampai 480 fps. Ini fitur kamera yang fun dan jarang di kelas ini. Baterai dan fitur, baterai 5000 mAh dengan fast charge 25 watt. Fiturnya super lengkap, mulai dari IP67 tahan air dan debu, NFC, always on display, sampai Knox Vault. Update 6 OS dan 6 tahun keamanan tetap tersedia. Bikin HP ini tetap relevan sampai era 2030-an. Kesimpulannya, Galaxy A26 5G adalah HP dengan ambisi tinggi di seri A. Semua fitur unggulan dikasih, mulai dari desain premium, pengisian cepat, fingerprint di layar, sampai performa Snapdragon 6 Gen 3. Cocok buat power user dan gamer. Samsung Galaxy A36 5G, sang penantang tertinggi seri A. Bisa dibilang ini adalah puncak dari lini seri A tahun ini. Spesifikasi layarnya sama persis dengan A26, 6,7 inci Super AMOLED 120 Hz dengan kecerahan 1200 nit, sangat terang dan smooth, dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Kualitasnya berasa flagship. Performa, Snapdragon 6 Gen 3 adalah upgrade besar, lebih efisien dan lebih kencang dari Exynos 1380 dengan skor Antutu 800.000.
Ini chipset upper mid-range yang sangat solid. RAM bisa sampai 12 GB dan storage 256 GB, tapi tanpa slot microSD. Kamera, triple kamera 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Rekam video 4K 30 fps dengan kualitas bagus. Kamera depan 12 megapiksel juga sedikit lebih tinggi. Baterai dan fitur, inilah keunggulan besarnya. Fast charge 45 watt, isi daya jauh lebih cepat. Fitur lain super premium seperti IP67, sensor fingerprint di dalam layar, Wi-Fi 6, dan vapor chamber untuk pendinginan lebih optimal saat gaming. Update 6 OS dan 6 tahun keamanan tetap tersedia. Kesimpulannya, Galaxy A36 5G adalah HP dengan ambisi tertinggi di seri A. Semua fitur unggulan dikasih, mulai dari desain premium, pengisian cepat, fingerprint di layar, sampai performa Snapdragon 6 Gen 3. Cocok buat power user dan gamer. Tujuh, Samsung Galaxy A23 5G, veteran yang masih tangguh. Model tahun lalu yang masih banyak diburu. Layar, 6,6 inci PLS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Meski masih LCD, refresh rate tinggi bikin penggunaan terasa cepat dan responsif. Dilindungi Gorilla Glass 5. Performa, Snapdragon 695 5G adalah chipset 5G yang sudah teruji efisien dan stabil. Skor Antutu sekitar 430.000, cukup buat game populer berjalan lancar. Pilihan RAM 6 atau 8 GB dengan storage 128 GB, lengkap dengan slot microSD. Kamera, kuat kamera 50 megapiksel dengan OIS, 5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. OIS di kelas ini jadi nilai plus besar. Sayangnya, perekaman video mentok di 1080p 30 fps. Kamera depan 8 megapiksel standar. Baterai dan fitur, baterai 5000 mAh dengan fast charge 25 watt. Fitur hiburan lengkap, ada Dolby Atmos, jack audio 3,3 mm, NFC, dan fingerprint samping. Kekurangannya ada di update software yang sudah cukup lama berjalan sejak Android 12. Kesimpulannya, Galaxy A23 5G masih jadi pilihan smart buy buat yang cari HP 5G murah dengan OIS. Dengan harga yang masih bersaing, performa Snapdragon 695, layar 120 Hz, dan kamera OIS adalah kombinasi yang manis. Alright teman-teman, itu dia update harga terbaru HP Samsung yang paling laris sampai akhir tahun 2025. Semoga rangkuman ini bisa bantu kalian nemuin Samsung yang paling pas sesuai kebutuhan dan budget. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis di komentar Samsung mana yang lagi kalian incar. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.